Daun mangga, daun salam, dipetik langsung dari kebun Pak Mamat. Saya awali dengan salam, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi kepada Bapak Suhudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber ajar, dan tak lupa kepada teman-teman seangkatan semester 4 yang saya banggakan. Di sini, saya Siti Masrurah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Adapun tujuan saya dan maksud saya membuat video ini yaitu untuk mengulas kembali penjelasan dari makalah yang sudah kami sampaikan, khususnya dari kelompok 7 yang berjudul Pengembangan Media Visual dalam Pembelajaran. Adapun di sini kami telah mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama yaitu pengertian dan macam-macam media visual. Yang kedua yaitu pengaruh penggunaan media visual terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan media visual yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Dari ketiga rumusan masalah tersebut, saya akan menjelaskan salah satu, yaitu pengembangan media visual yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Adapun 2 rumusan masalah yang tersisa akan dijelaskan oleh teman saya ataupun dari kelompok saya yang lain. Oke teman-teman, simak penjelasan video ini sampai habis ya. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Media visual ada berbagai jenisnya, meliputi modul, poster, buku, gambar, grafik, dan lain-lain. Media visual itu sangat berpotensi dan mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan gambaran abstrak menjadi nyata. Itu dalam pembelajaran ya teman-teman. Adapun beberapa contoh dari media visual dalam pembelajaran di mana saya tadi mengatakan bahwasannya bisa mewujudkan gambaran abstrak menjadi nyata. Contohnya yaitu ada globe, buku, poster animasi, alat peraga tengkorak manusia, dan yang terakhir yaitu poster literasi. Bisa dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya yaitu pengembangan media visual dalam karakteristik siswa dan mata pelajaran. Dari karakter siswa dan ciri-ciri pembelajaran dengan gaya belajar media visual tidak bisa menyamakan di setiap mata pelajarannya. Karena dalam pemahaman mata pelajaran ada titik kesulitan dan kemudahan sehingga pendidik harus lebih kreatif dalam menyampaikan mata pelajarannya dengan menggunakan media visual yang berbeda-beda. Dan juga setiap karakter yang tertanam dalam pemikiran peserta didik pasti juga berbeda-beda. Seperti apa contohnya? Jadi begini teman-teman, yang dimaksud dengan pengembangan media visual dengan karakter siswa setiap mata pelajarannya adalah contohnya seperti ini. Ini adalah buku. Buku termasuk media visual. Dimana di sini sekarang buku sudah sangat canggih, tidak hanya tulisan saja. Bahkan sekarang buku saja sudah disediakan dengan gambar, dimana gambar-gambar di sini itu termasuk juga media visual. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik siswa, memahami karakteristik siswa yaitu di saat kita menjelaskan dengan menggunakan buku, pasti setiap anak itu ada juga yang memahami tulisan, tapi ada juga anak yang tertarik dengan gambaran-gambaran. Oleh karena itu kita juga bisa memahami, bisa membuat media visual itu berbeda-beda. Atau besoknya kita langsung kasih tugas menggambar, atau besoknya kita langsung kasih tugas project diskusi, yaitu memahami lebih tentang materi. Nah, seperti itulah yang saya maksud dengan pengembangan karakteristik siswa di setiap mata pelajarannya. Oleh karena itu, kita seorang guru atau seorang pendidik itu lebih kreatif dalam memahami karakteristik siswa. Pasti setiap anak akan bosan dalam memahami pelajaran kalau kita memahaminya aja dengan cara metode ceramah ataupun yang lain. Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya kita sebagai guru lebih kreatif untuk membuat pengembangan media visual ini jauh lebih menarik untuk memahami materi di setiap pembelajarannya.
Kalau ngomongin canggih, zaman sekarang media audio jauh lebih memudahkan dalam menyampaikan materi. Namun, bagaimana jika kita nanti berada di sekolah yang kekurangan fasilitas? Apakah kita akan memaksakan dengan keadaan tersebut? Atau kita seorang pendidik hanya menggunakan metode-metode ceramah saja? Nah, oleh karena itu, sebagai seorang pendidik yang profesional, kita juga bisa mengembangkan media visual meskipun tidak ada suara dalam menyampaikan materi yang jauh lebih menarik dan kreatif dalam pembelajaran. Itulah tadi penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.